Halo Sobat Karimun dan Kemujan, kembali lagi dengan saya Albert. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai filter air sederhana yang dapat digunakan untuk menyaring air keruh menjadi air bersih, menyaring air kolam ikan, serta dapat juga digunakan untuk menyaring air hujan agar bisa digunakan untuk kebutuhan air sehari-hari. Semakin berkurangnya sumber air tanah dan tingginya tingkat tercemaran air permukaan, menimbulkan masalah kekurangan sumber air bersih. Namun, sumber air di bumi tidak hanya dari air tanah dan air permukaan, tetapi juga terdapat air atmosfer, yaitu air hujan. Air hujan yang jatuh sebagian besar tidak dimanfaatkan dan hanya menjadi aliran limpasan permukaan. Untuk itu, perlu adanya solusi dalam pemanfaatan air hujan agar bisa digunakan. Gambar di samping merupakan salah satu contoh rancangan pemanfaatan air hujan yang jatuh agar bisa digunakan. Pemanfaatan air hujan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan air di atap bangunan. Air hujan yang jatuh memiliki kualitas yang cenderung baik, namun apabila air hujan dikumpulkan dari atap bangunan, tetap akan mengalami kontaminasi dari dekomposisi bahan organik, material atap, dan polutan di udara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjernihan atau pemurnian air. Pada rancangan pemanfaatan air hujan ini, terdapat komponen penting yang bertugas untuk melakukan penjernihan air, yaitu filter air sederhana. Penjernihan air adalah proses yang dilakukan untuk membuat air dapat diterima untuk penggunaan air dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan penjernihan air adalah menghilangkan zat pencemar yang ada di dalam air atau mengurangi kadarnya agar air menjadi layak untuk dipergunakan. Selain itu, filter air sederhana juga dapat digunakan untuk menjernihkan air PDAM yang terkadang keruh. Kondisi air yang terkadang keruh dan berwarna kekuningan merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pengguna air PDAM. Kualitas air yang tidak stabil dapat disebabkan oleh kondisi wilayah yang memiliki jenis tanah gambut dan juga kondisi kemiringan lereng yang beragam, yang dapat mempengaruhi pengolahan dan distribusi air. Oleh karena itu, perlu disediakan filter air sederhana untuk dapat melakukan proses penjernihan air, agar bisa mengantisipasi terjadinya air PDAM yang terkadang keruh. Gambar di samping merupakan salah satu contoh rancangan filter air sederhana untuk menjernihkan air PDAM yang terkadang keruh. Dari komponen pertama, yaitu air kotor, masuk melalui drum pengendapan untuk melakukan filter air sederhana. Tujuannya adalah untuk penjernihan dan pemurnian air, kemudian masuk ke dalam drum penyaringan atau drum pengumpulan, kemudian keluar menjadi air bersih. Proses pengolahan air hujan menggunakan sistem filtrasi merupakan metode pengolahan air secara fisik, sehingga parameter pembanding yang digunakan adalah parameter fisik. Nilai parameter biologi dan kimia pada air hujan sebelum filtrasi sudah memenuhi standar baku mutu air bersih, sehingga apabila air hujan hanya dilakukan pengolahan air dengan menggunakan filter air saja, sudah cukup untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Konsep dasar dari pengolahan air dengan cara penyaringan adalah memisahkan padatan dan koloid dari air dengan alat penyaring atau saringan. Berdasarkan penyusunan saringannya, terdapat dua jenis rancangan filter air. Rancangan pertama dapat ditunjukkan oleh gambar atas, yaitu filter air dengan alat penyaring yang disusun berlapis menjadi satu dalam satu media, baik itu botol, air, ember, ataupun drum. Rancangan kedua dapat ditunjukkan oleh gambar bawah, yaitu filter air dengan alat penyaring yang disusun terpisah dan bertingkat, sehingga dalam satu media hanya berisi satu alat penyaring saja. Pada rancangan pertama, filter air sederhana ini dirancang dalam skala laboratorium, sehingga hanya dibuat dalam skala kecil menggunakan botol. Filter ini disusun berdasarkan pada ukuran partikel media filter, yaitu dari ukuran terbesar ke terkecil, dari atas ke bawah, sehingga semakin ke bawah semakin rapat rongga pada media filter.
Susunan filter ini dapat dilihat pada gambar di samping. Dari atas ke bawah disusun sebagai berikut, yaitu kerikil besar, zeolit, hijau spon, karbon aktif, hijau spon, kerikil kecil, pasir kasar dan pasir halus, serta spon kapas spon, yang masing-masing media tersebut mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Media filter yang menyusun pipa filter ini masing-masing memiliki peranan penting, seperti contohnya, kerikil besar dapat menyaring pengotor dengan ukuran besar. Zeolit dapat berperan menyerap dan menyaring zat padatan. Kerikil kecil dan pasir halus dapat menyerap zat padatan atau kotoran yang masih lolos dari media filter sebelumnya, serta peranan penting masing-masing media lainnya. Pada rancangan kedua, filter air sederhana ini dirancang dalam skala rumah, sehingga sistem penyaringannya disusun secara seri dengan menggunakan beberapa ember. Material yang digunakan dalam sistem filter ini sesuai urutan dari ember paling atas ke bawah adalah kerikil, pasir silika, serabut kelapa, dan arang aktif. Kerikil, pasir silika, dan serabut kelapa digunakan untuk menyaring partikel-partikel yang terlarut di dalam air. Kemudian, pemakaian serabut kelapa sebagai alternatif bahan pengganti filter hijau yang sudah mulai sulit untuk ditemui. Sedangkan arang aktif digunakan untuk menjernihkan warna air. Rancangan filter air 1 setelah diaplikasikan untuk air hujan keruh dan berlumut, dalam sekali penyaringan dapat menunjukkan bahwa terjadi perubahan warna yang signifikan. Air hujan yang menguning dan berlumut pada gelas sisi kiri menjadi air bersih pada gelas sisi kanan yang jernih dan tidak berlumut, seperti air bersih setelah melewati filter air rancangan 1. Sedangkan rancangan filter air 2 setelah diaplikasikan untuk air hujan yang terdapat banyak endapan, dalam sekali penyaringan dapat menunjukkan bahwa endapan padatan sudah tersaring melalui material-material filtrasi, sehingga menghasilkan air yang lebih jernih. Air hujan yang penuh dengan endapan padatan pada gelas sisi kiri menjadi air yang lebih jernih pada gelas sisi kanan, dan tidak terdapat endapan, seperti air bersih setelah melewati filter air rancangan 2. Jadi cukup sampai di sini edukasi filter air sederhana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. See you on the next video.